Selamat datang kawan-kawan dan terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar kali ini. Ini adalah webinar pertama yang kami selenggarakan atas nama DTGA ya, Digital Transformation Global Alliance. Sebagai pengetahuan bahwa berdirinya DTGA ini adalah wadah dari para praktisi dan perusahaan yang menjalankan digital transformation untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan ekosistem transformasi digital untuk kemajuan bangsa Indonesia di era ekonomi digital. Dan ini kami anggap perlu karena kita ingin meningkatkan kualitas transformasi digital di Indonesia. Seperti kita ketahui, transformasi digital itu tidak semata-mata kita menerapkan teknologi digital, tetapi di dalamnya ada bagaimana kita menyiapkan people, proses, dan juga tentunya digitalisasi. Dan sebetulnya paling penting underlying dari semua itu adalah culture. Kenapa ini penting ya? Karena kita sadar bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, akselerasi kebutuhan digitalisasi semakin besar di Indonesia. Sementara kita tahu bersama kelihatannya sektor government terutama agak lambat mengantisipasinya. Dan berdasarkan hasil survei yang sudah kita coba dapatkan gitu ya, secara global keberhasilan digital transformasi itu hanya 30%. Nah, ini menjadikan concern kami gitu ya, para pendiri DTGA untuk bisa membentuk sebuah wadah gitu ya, agar kita bisa saling berkomunikasi dan koordinasi, pertukaran informasi, kemudian kita berkolaborasi dengan asosiasi dan regulator ya, dan juga kerjasama dengan institusi internasional. Nah, dalam hal itu kita di acara yang awal ini kita sengaja mengundang Muhammad Sears. Beliau adalah seorang guru gitu ya, guru digital transformation gitu ya, karena beliau punya pengalaman 12 tahun berkarir di UK gitu, mendampingi 3 prime minister ya, ada Margaret Thatcher, John Major, dan Tony Blair selama 12 tahun di UK. Dan kemudian malang melintang lah di Middle East, Australia, Asia, South Asia gitu ya, untuk membantu para government untuk mengembangkan digital transformasi di negara-negara tersebut. Dan kita sangat beruntung bisa berjumpa dengan Muhammad Sir. Beliau akan mencoba memberikan sharing ya terkait dengan bagaimana insight beliau gitu terkait government di digital era gitu. Sekali lagi nanti mungkin dalam pemaparannya gitu, kami harap audiens tetap dalam kondisi mute. Kemudian bila ada pertanyaan harap dituliskan di chat ya, nanti akan kami pilih gitu ya. Kemudian kami berharap nanti ada 2 pembicara, satu Muhammad Sir, satu adalah Dr. Abdurrahman. Setelah kedua pembicara ini akan memberikan paparannya, baru nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan undang Muhammad Sir. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. I give you your time around 25 minutes to present your view about digitalization in government sectors. Thank you very much. And Assalamualaikum, and good morning, good afternoon to everyone, wherever you may be. It's really a pleasure to be here and sharing some views with you. Thank you for Abdurrahman for inviting me to be part of this. So what I'm going to do is present some slides and talk through a perspective which is slightly different to conventional thinking on digital transformation. I thought many of us have been
hearing a lot about digital transformation in government and what governments can do to make service delivery better and to operate better. But maybe there is an opportunity for us to rethink or reimagine government for the digital era rather than looking at the conventional transformation. So if you give me 1 second, I'm just going to present my slides, and if you can then let me know. I hope they are visible now. Yes, visible now. Great. Okay, so let me start with first kind of painting a picture where we are today. All of us now see that our world has changed. And if we hadn't realized it, COVID-19 has made us think about this world. Everything we used to do in silos and different physical forms and in different areas is kind of all now colliding into one device, which is our mobile and the internet. So most of what we do today is moving towards what I call the online playground. And if we look at some of the facts, this is not my opinion alone. It is backed by many solid facts. For example, 6.6 hours a day on average are spent by each internet user online. That's a huge amount of time. Around 4.7 billion internet users around the world were there in 2020, and this has only grown. I'm waiting for the latest figures to come to see how COVID has even impacted this. Digital advertising, for the first time, 50% plus digital advertising is taking place, not in the conventional place, but in digital, in online spaces. And 4.1 billion active social media users in 2020. Again, huge numbers. And 82% of internet users search online to buy or purchase of a product or service, right? So our life is moving towards that direction. And if we look forward as well, we find that this is not something that is going to change backwards, but it will go forward. So for example, 1.2 billion 5G connections by 2025, 15 connected devices per person by 2030. That means each one of us will have at least 15 connected devices by 2030. Some of us even today have them. And this is not just about, obviously, our mobile phone and our laptops. This is other devices as well, so machine to machine particularly. For 41.6 billion connected devices by 2025. That's a huge amount of volume. So that means a lot of our life is going to change. It's going to be through direct communication between devices themselves rather than just humans to device or human to human. And if you look at the data, the same story. If you look at the interactions per day, for example, 4,900 digital interactions per day will happen per connected person by 2025. So if we go even beyond, we look at the growth rates. We're looking at 7.5% is the annual growth rate in the numbers of internet users. Now, this is numbers coming from before COVID hit. And I'm expecting the latest numbers when I get hold of them, that will show even a higher growth rate. 12.3% growth rate in annual growth of social media users. 33.2 billion digital education market by 2025. So we're seeing a big shift of our education market. We're seeing a big shift of our commerce to be e-commerce. We're seeing healthcare shift as well. We're seeing payments to be shifting, and we're looking at entertainment also to shift huge. And look at the numbers like 145.6 billion video on demand market by 2030. Growing at something like 9.5% CAGR. So this is kind of the story. And we all know, but it's important to point out as well, that COVID has actually put a spotlight on the world that had already changed, but we hadn't realized it's changed so much. And not just that, COVID is giving the push to speed up this journey to this next phase of the digital world. So whether we like it or not, every one of us is thinking, how can we work from home? How can we do things online? How can we find a different method of working, living, playing, etc.? And all governments are now starting to think about this. Whole organizations are starting to think about it. Many organizations, including my own organization, is looking at potentially never having to return back physically to work
unless it's really needed. Now, from a government perspective also, it's good to see that it's not that only this is happening in the private sector. The governments have been moving in a very fast pace towards making themselves more digitally enabled. And if you look at, for example, 65% of UN member states now are in the high or very high EGDI group. And if you're not familiar with the EGDI ranking, which is a UN's e-government development index or survey, that shows a huge shift from previous years to where we are today. And this is, again, looking at the 2020 result. We're expecting the next survey result to come out in 2022. Interesting to see how this is shifted then. And 22% of UN member states have moved to a higher EGDI grouping. So EGDI is grouped around very high, high, medium, and low. So this shows you how much movement is upwards towards digital maturity. And 84% of UN member states now offer at least one online transaction service. Now, more and more, it means that services are moving to the online world. However, whilst all of this happened, I believe we have missed a trick. Because we have taken a technology first play approach to all of this, what we've ended up with is a situation, what I call fragmented access to government services. So if you look around you, you'll find in one country, hundreds of mobile apps being pumped out by different government agencies. So you don't have a unification of that. Everyone has a portal. Everyone is looking at their own way of delivering things through contact centers, service centers, kiosks. So there is a fragmentation of access. And if you think from a citizen perspective and you want to apply a human design thinking to this, you find that as a human being, I'm confused. Where do I go? Which app do I use? And try to learn about all of these things and understand where to go to get services. The other problem that I've seen, and this is not something that has happened during the digital age, but it's been there for years, is that our need is partially fulfilled by different agencies. And I'll use an example. If you think of starting a business, you'll find that majority of the actions are on you as an entrepreneur, as an individual, and you need to go from one government agency to another government agencies to another government agency, eventually to get to a point where from your perspective as an entrepreneur, you can start your business. And this is a challenge because most governments look at starting a business from their narrow perspective. I'm doing a great job. I'm digitizing my service. Look, you can do it online. You can do it within 24 hours. So how great I am. Absolutely, you are great. But if you look from the entrepreneur's point of view, for them, starting a business is not one agency completing their task, but is actually opening the doors to business. You know, if you're a restaurant, for you, starting a business is when you are able to bring customers into the restaurant, not when you receive maybe one document or two documents or three documents. So that mindset change is important. And that's why I talk about this partial fulfillment of a need, not a full fulfillment. So what does this mean? I mean, for me, frankly, it means we really need to ask some fundamental questions, and we need to go beyond thinking what we're thinking today. We need to ask questions like, why do we do as government what we do today? Are the things we do today, are they even relevant or are they redundant? Should I stop doing them? And if they are needed, is there a better way of doing these? Should someone else do it? Should it be me as a government or someone else is better? And most importantly, what are we not doing today that we should be doing to enable a better life for our citizens? And I'll give an example here is when I talk about, asking these fundamental questions. Typical digital transformation will mean if, for example, you are a passport agency, how can I efficiently using digital technologies deliver passports, produce passports, deliver passports? Or, how can I make the experience better for my user to receive the passport, apply for it, etc.? Reimagining requires you to even ask a more fundamental question, which is, why is actually passport needed? What is the purpose that passport fulfills? The purpose is to enable travel. So then you ask yourself a question, do I really need a passport, a physical document in this era? I believe passports have passed their sell-by date. They are not required anymore.
facial recognition, biometrics, data exchange between governments enables you to become your own passport. And if we look at some of the countries, and I can give you an example of UAE and Dubai in particular, where what is happening today is they are testing a pilot for a walk-through immigration model. So I, as someone going to board a plane, don't need to go through immigration and even e-gates or see an immigration officer for entering the airport. I just walk through this tunnel and I look at the camera and it recognizes me it does through facial recognition. And only if there's a problem, then someone intervenes and comes and asks for your passport. Otherwise, it lets you go. And they've been piloting this now for almost a couple of years. And once the pilot test is complete, and if it's a success, you will see this being rolled out. So this is the kind of mindset that we need to be thinking about and asking some fundamental questions. So for me, we need to go far beyond digitizing. We need to move towards, this reimagining of government model, because that is the only way I believe we can leverage the power and of technologies we have today, and we can start to question fundamentally why we're doing what we're doing. So this, for me, is about moving towards building a new government model, which I call smart government, and shifting our conversation from even digital, because digital to me is a technology term, and building it ground upwards, thinking, reimagining, and saying, what could my model look like in the era I'm living in? How can I use the business models of this era, the digital business models, and how can I use the technologies that I have at my disposal that I didn't have before? And I've picked smart purposefully because I wanted to represent this model with something that will always remain relevant. It will never die. And smart to me is something which, in today's world, smart could mean using digital technologies. In the future world, it could be using some other technologies or other business models. And therefore, this will always remain alive. It will never die, like, for example, the e-government, and then moved from e-government to now digital government. There will be something else. So smart allows us, if you look at the definition, it means quick-witted intelligence. And in essence, it's about possessing the ability to acquire and apply knowledge and skills and think or respond quickly and efficiently. I don't know about you guys, but I would love my government to be this. And I've put a definition around what I believe this means, the smart government. I put it as a system that has the ability to constantly identify, predict, understand needs of its citizens before we as citizens have even figured these out. So they are thinking for us, not just us are thinking for ourselves, because they are the ones who need to create the environment, enable our lives, and converts this intelligence and insight into actions that enable us as citizens to live secure, healthy, meaningful, content, and fulfilled life. That's what I believe the system should be looking to do. And I'll leave you to be the judge of whether your current models allow this to happen or not. And it effectively and efficiently uses all resources at its disposal to achieve this purpose, whether it's people, natural resources, digital and other technologies, big data, advanced analytics, you name it. But most importantly, it constantly questions and challenges the status quo. It never looks at what I'm doing today is good enough. And this, I believe, needs to be established around 5 principles. And it should be about, at its core, it should be about how do we better connect with our citizens or the stakeholders who we serve. And I'm using citizens as a broad term. It includes even the businesses and others who the government serves. And it's about moving from a doer to more of an enabler as a facilitator. And I often talk about this, that I believe we are in a time frame where we need less government, more governance, and enable the ecosystem, which is one of the components of this. So focus should be life experiences. That should be the main focus of this model. The core around which it's built
and make it its real engine is data and analytics. How do you use data? How do you capture data? And how do you convert that into value for really running efficiently and delivering better experiences for citizens? Model is ecosystem centered. So let's not do everything ourselves as governments. Let's be, as I said, less government, more governance. Let's activate the startup ecosystems, the academia, the private sector, so that we can get more innovation into government and faster innovation into government. Emphasis is digital by default, but not only, because there are many people who don't have access to digital devices, or they're not digital literate, so for them it may be a challenge. So there's a journey we need to take our people on and not leave anyone behind, because if digital on its own was the silver bullet and it was the answer to everything, we wouldn't have the digital divide that we have today in the world, where almost 50% of the world is not able to access or use digital services. And the obsession, and this is very important for me, should be about outcomes based results, not outputs, which is typically what the focus is about. So what is the model today? We all must be familiar with, today's model. If you are a citizen, you are having to interact with different layers of government and many government agencies. So you have a vertical and a horizontal complication and many, many different connecting points. Number two, the effort is all on you as a citizen or as a user of government services to remember, to understand, to find, to discover what your rights are, and then do this, the process. And it's reactive. So again, you don't think about it. The government doesn't think about serving. It's about the other way around. And as I explained earlier, the need is partially fulfilled, so it's not fully completed. Where I think this should be going is towards creating a layer which is missing for me in government today, in government models, is what I call citizen life experience management. Wouldn't it be great that the government was proactively thinking about designing and defining experiences from birth to death, the lifespan of a human being? What is it that I would like to give as an experience to a newborn, someone who becomes a toddler, someone who becomes a student, someone who becomes first time in employment or start their business and retirement, etc., etc. Love to see a government take that challenge and say, I'm going to define what good looks like. What does an amazing experience look like? And then enable that through simplification. For example, one front end of government, not multiple different access points. One brand I can call, this is my government, and that's what I access through. And digital enables that. A omnichannel experience where digital is first, but not only, it gives other models for accessing government services as well. And around life moments of the individual's life experience. So if you are having, let's say, a baby, then we are looking at packaging services proactively around that life moment, not you are having to figure it out. And wherever possible, connecting the public and the private sector with that life moment. Because for you, giving birth, having a baby is not about just government services. It's about that experience. You want to make that as simple and easy as possible. And if it's fragmented, then you are going to have many frictions. And importantly, also putting policies and regulations that drives private sector and the third sector to play their role in enabling a designed life experience. And also this means kind of shifting from the representative model of governance, which exists today, where we pick our representatives to represent us, and then the relationship between them and us is broken till the next election time, to a participatory model of governments. Yes, we do select our representatives, but we are engaged and connected with them on a day-to-day basis. And we continue to be engaged because our priorities for our constituent is being taken up by our representative in parliament or other places. And from a technology point of view, it means moving from this kind of typical siloed approach where every government ministry has their own technology stacks and running their own technology to more of a horizontal integrated as a shared ICT model, a trusted government as a platform.
Also want to touch on, when we look at digital transformation, we should be looking at it through a holistic lens. So 3 lenses I suggest. One is look at the 3 pillars, because don't just look at the government, which is the executive branch, but look at the legislative branch as well, and judicial branch as well, because all of these can be reimagined and transformed. Think from a perspective of all of the different kind of interactions, G2G interaction, G2B interaction, G2C and G2E as employees interaction as well. How am I going to really transform that using the power of this technologies? And then when you look and zoom into an organization, look at it from the leadership perspective. How can these digital technologies and business models of the digital age enable to direct, to govern, and manage performance of your government organization? How the front end and the delivery is being managed, which is your channels, and how is your core production happen? If you're a passport agency, how are you producing that if you still need to produce it? And finally, your organizational enablement part, which is your supporting processes such as HR, IT, procurement, etc. I want to also mention one more thing, and this is about 2 approaches to having your journey in investing in transforming your government organizations. You can go the conventional route, which is the below one, where you spend the money and you build business cases, you implement, and you try to get the value out of that. But there is another way of thinking about this, that you do that as well, but you also break away and you try to activate new ventures, new startups to accelerate change in government through these startups by giving access to open data and allowing them to be part of some program or some construct. Many countries are setting up GovTech labs run by government to encourage innovation and startups. But what that does do is, one, it brings in innovation quicker into the organization, into the government, but also at the same time, it supports the growth of your digital economy, because these businesses then potentially, when they become successful, can go and sell to other government agencies as well around the world, not just in your own country. And a good example is how today Estonia is based on, and Serbia and some of the other countries, Denmark, UK, based on their successes as being really transformed through digital, are now going and showcasing their capabilities and supporting their companies to go and provide their services to the rest of the world. So this is something which, as an approach, we could look at differently. So what does this all mean? It really requires us to shift our mindset from a technology-led first approach to what I call an experience or a purpose first led approach, so we really can break through and get the best of the benefit that technology gives us. I'll pause at that. Thank you very much for listening and giving me this opportunity. Thank you, Muhammad. Audience, bila ada pertanyaan, silakan ditulis di dalam chat dulu ya. Kita akan masuk ke pembicara kedua. Setelah itu kita akan masuk ke question and answer session. Untuk selanjutnya, silahkan Pak Abdurrahman untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Mr. Muhammad Yasir, our brother from Dubai that has presented about digital transformation in the government sector. Please allow me to present my presentation material in Indonesian, Mr. Muhammad, because the most participant in this webinar come from Indonesia, and you can learn Indonesian language too. Baik, terima kasih Pak Oki dan kawan-kawan. Saya menyambung apa yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad tadi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mr. Muhammad sangat menarik. Bagaimana tantangan transformasi digital di pemerintahan ya. Apa yang disampaikan oleh Mr. Muhammad tadi, lebih banyak pengalaman yang beliau lakukan di berbagai negara, baik di Timur Tengah maupun di Eropa ya. Nah, dalam presentasi saya pada hari ini adalah pertama, kita akan melihat bagaimana sih hasil survei yang telah dilakukan oleh suatu lembaga survei
Saya ambil di sini adalah hasil survei dari Deloitte University tentang transformasi digital di pemerintahan. Ya. Saya akan menyampaikan poin-poin yang telah dihasilkan oleh Deloitte tentang bagaimana kesuksesan, kemudian challenge atau tantangan transformasi digital di pemerintahan, ya, berdasarkan hasil survei mereka. Kemudian kita akan coba kira-kira strategi yang bisa diterapkan dalam transformasi digital di pemerintahan nanti seperti apa. Ya. Ini tentu masih to be discussed dan bisa kita detailkan, karena saya yakin metodologi maupun pendekatan yang bisa digunakan dalam transformasi digital di pemerintahan itu tergantung daripada karakteristik dan kompleksitas masing-masing daerah, masing-masing negara yang sangat dipengaruhi oleh faktor budaya tadi. Ya. Kalau kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte, ya, bahwa sejauh mana ya para pejabat, ya, para penguasa di berbagai negara tentang pentingnya transformasi digital untuk melayani masyarakat mereka. Ya. Nah, dari hasil survei ini cukup menarik bahwa 76% ya, para pimpinan public sektor, ya, termasuk sektor pemerintahan, meyakini bahwa teknologi digital itu akan melakukan disrupsi terhadap layanan public sektor. Ya. Jadi sebagian besar sudah merasakan, ya, sudah meyakini bahwa ini akan menjadi disruptor, ya, terhadap layanan public sektor maupun pemerintahan. Ya. Kemudian dari hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte, hanya 41% ya, yang mereka satisfied atau merasa nyaman dengan inisiatif yang mereka lakukan saat ini dalam mengakomodir tren digital. Ya. Jadi baru 41% ya, yang sedang melakukan transformasi digital. Ya. Nah, Deloitte itu mengklasifikasi transformasi digital di pemerintahan itu dibagi dalam 3 klasifikasi. Ya. Yang pertama adalah early, ya, 26%, kemudian dalam tahap pengembangan developing 60%, kemudian di yang cukup matang, ya, maturing itu ada di 13%. Ya. Tadi ada yang menarik yang ditanyakan di chatroom, kira-kira apa challenge-nya? Ya. Nah, ternyata challenge-nya itu dibagi dalam 3 klasifikasi ini. Jadi kalau dalam kondisi tahap dimulai, kira-kira apa challenge untuk melakukan transformasi digital di pemerintahan? Kemudian kalau sedang mengembangkan, ya, dalam proses developing itu apa? Kemudian kalau sudah establish atau mature itu kira-kira tantangannya seperti apa? Kalau kita baru memulai, ya, ternyata tantangannya adalah seperti yang disampaikan oleh Mr. Muhammad tadi, diantaranya adalah kesenjangan atau lack of overall strategy. Ya. Jadi bisa jadi para pemerintahan, para pimpinan public sector lebih memandang kepada faktor teknologi tadi, tidak melihat dari aspek strategi ataupun experience ataupun bisnis model tadi. Ya. Nah, ini tantangannya cukup menarik untuk kita kaji lebih lanjut, ya. Nah, yang kedua adalah lack of understanding, ya, adanya kesenjangan terkait dengan pemahaman. Apa sih transformasi digital itu? Ya, sebagian besar di antara kita, ya, itu lebih banyak masih dominan pemahamannya terhadap teknologi informasi atau teknologi digital atau emerging teknologi yang ada saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Oki di awal, bahwa yang namanya transformasi digital itu tidak hanya berbicara ansih teknologi, tetapi juga bagaimana mengkombinasikan dengan bisnis model. Nah, di pemerintahan tentunya bisnis model berbeda dengan bisnis model yang ada di perusahaan. Ya. Kalau di perusahaan mungkin dalam konteks untuk mengenerate revenue ataupun profit, ya kalau di pemerintahan lebih banyak mengenerate quality services. Ya. Nah, ini yang paradigma transformasi digital di perusahaan dan di pemerintahan memiliki konsep yang sama, tetapi tujuannya atau value-nya tentunya berbeda. Ya. Nah, yang ketiga adalah mengenai kesenjangan terkait dengan spirit entrepreneurship. Ya. Bagaimana kita mau mengambil resiko, teman-teman para pimpinan pemerintahan maupun pejabat, ya. Tentu kita ini sadari karena mereka adalah jabatan politik, ya, yang memiliki kadaluarsa katakanlah 4-5 tahun atau 2 periode dalam 10 tahun, bahwa transformasi digital ini kan merupakan inisiatif yang kompleks. Ya. Kalau kita tidak bisa mengelola risiko dengan optimal, maka tingkat kegagalannya sangat besar. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi jabatan politis para pejabat atau pimpinan pemerintahan. Ya.
Nah, yang keempat adalah terlalu banyak prioritas yang harus di-compile, ya. Kemudian bisa jadi mereka tidak bisa melakukan prioritisasi dengan optimal, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan outcome yang diharapkan, ya. Nah, yang kelima ternyata adalah kesenjangan untuk melakukan organizational agility, bagaimana beradaptasi secara tangkas terhadap perubahan yang ada. Nah, ini dalam kondisi early, ya. Nah, dalam tahap developing, ya. Nah, ini mirip dengan yang kuadran yang sebelah kiri, yang early, ya. Pada saat developing, antara lain adalah too many competing priorities, ya. Kemudian insufficient funding, ya, masalah biaya, ya. Kemudian masalah security, kemudian lack of organizational agility, ya. Kemudian termasuk masalah strategi, ya. Nah, kalau sudah berjalan, ya, tentunya ada beberapa hal yang bisa menghambat. Ini ada kemiripan, ya, baik yang di kuadran early maupun developing maupun maturing, ya, maupun yang sudah established juga memiliki kemiripan challenge-nya, ya. Ini tidak hanya dialami oleh sektor pemerintahan, ya, saya kira di beberapa sektor mungkin mirip, ya, tetapi ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte, mereka rangkum paling tidak ada 5 hal yang menjadi challenge dalam transformasi digital di pemerintahan, ya. Nah, kemudian apa strategi untuk kesuksesan transformasi digital di pemerintahan? Nah, di sini dibagi menjadi 5, ya, yaitu masalah culture, ini yang sangat utama, ya, kemudian user focus, kemudian workforce development, leadership, dan strategi, ya. Nah, ini mirip dengan transformasi digital di sektor industri yang lainnya, ya. Nah, kelima aspek ini ternyata menjadi dominan, ya, bagaimana kita bisa mengawal transformasi digital dengan sukses di sektor pemerintahan. Baik, setelah ini, ya, saya akan menyampaikan propose solusinya seperti apa. Tentu pendekatan dan metodologi yang saya sampaikan ini masih memungkinkan kita open untuk didiskusikan, ya, karena banyak sekali best practice, framework, dan metodologi yang bisa kita kembangkan. Tapi paling tidak kita bisa melihat sejauh mana para pakar mengusulkan terkait dengan transformasi digital di sektor pemerintahan ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di abad 21 ini dengan era industri 4.0 ada beberapa karakteristik yang harus menjadi bagian utama dari mindset kita, ya. Kalau di periode sebelumnya kita lebih banyak pada scale dan scope, ya. Nah, di abad sekarang itu tidak hanya terkait dengan scope, tapi bagaimana layanan kita itu lebih cepat dan lebih menyebar. Nah, di sektor pemerintahan, bagaimana teman-teman para pejabat pengelola pemerintahan bisa melakukan transformasi diharapkan di era digital ini, ya. Bagaimana agility, ya, kecepatan layanan, kemudian bagaimana batasan-batasan organisasi itu sudah mulai mencair, tidak rigid, administratif bisa tidak terlalu birokratis, ya, sehingga mempengaruhi kecepatan layanan. Nah, ini masalah mindset, perilaku, dan entrepreneurship yang harus dilakukan. Jadi kalau kita berbicara entrepreneurship ini bukan harus menjadi pengusaha, tapi bagaimana mindset untuk melayani, ya. Kalau kita di pemerintahan, mindsetnya adalah mindset melayani masyarakat, ya. Tidak ada mindset untuk mengenerate profit ataupun revenue, ya. Jadi bagaimana kualitas layanan para pejabat, para staf, para aparatur, mindsetnya adalah entrepreneurship, menciptakan layanan yang berkualitas, ya. Kalau di tempat lain, ya, di luar sektor, mungkin di luar sektor pemerintahan berorientasi kepada profit dan purpose, ya. Nah, kalau di pemerintahan tentunya adalah bagaimana service quality ini bisa berkesinambungan, ya. Comparative advantage, ya, dan kemudian pemanfaatan big data, ya. Di pemerintahan tentunya data banyak sekali, ya. Tadi Mr. Muhammad sudah menjelaskan bisa jadi data itu dari G2G, kemudian G2 customer atau G2 citizen, kemudian bisnis yang ada di pemerintahan itu banyak sekali. Belum lagi dari data internet, itu kalau di-combine, ya, itu bisa menjadi sumber data yang dapat mendukung analytical, kemudian proses pengambilan keputusan yang lebih efektif sehingga bisa melayani masyarakat lebih nyaman, ya. Nah, ini sebenarnya pemerintah sudah memiliki data yang banyak sekali, ya. Data masyarakat itu di pemerintah
banyak sekali, tapi kalau pemikirannya atau mindsetnya masih silo, masih terfragmentasi seperti yang disampaikan oleh Mr. Muhammad, tentunya value yang diharapkan susah untuk didapatkan. Ya. Nah, masalah culture, ya, digital culture di pemerintahan sangat diperlukan. Ya. Nah, ini ada tulisan dari Rawls and Brown, ya, Building a Digital Culture. Paling tidak ada 3 domain untuk menciptakan digital culture, ya, untuk mendukung proses transformasi digital pemerintahan agar sukses. Ya. Pertama adalah esensial, readiness, dan performance. Ya. Di esensial ini yang pondasinya adalah bagaimana visinya seperti apa. Ya, bagaimana visi pejabat pemerintahan, di mana notabene mereka adalah juga pejabat politik, ya, tentu visi strategi dalam pemerintahan dengan mengadop transformasi digital untuk menciptakan layanan itu sangat penting. Ya. Digital transformation pendekatannya adalah top down. Jadi kalau top management, para pimpinan, katakanlah presiden, menteri, pimpinan provinsi, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya memiliki visi leadership, kemudian kemampuan agility yang memadai, ya, ini pendekatannya karena top down itu bisa dengan mudah untuk dieksekusi. Tetapi kalau top manajemennya tidak memiliki visi dan leadership serta agility yang memadai, ya tentunya transformasi digital di pemerintahan itu tidak akan berjalan secara optimal. Siapa yang dirugikan? Ya, yang dirugikan adalah kita, masyarakat. Ya, jadi sekarang dalam kampanye politik, ya kita bisa melihat program mereka seperti apa terkait dengan kualitas layanan, apa strategi mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah readiness-nya, bagaimana mereka mengawal kesiapan untuk melakukan implementasi transformasi digital ini. Ya. Mencakup dari aspek strategi, bagaimana strategi pemerintahan. Kalau mereka mindset-nya itu sebagai profit center, seperti perusahaan, ya susah, dia akan berbicara untung rugi. Tetapi kalau dia mindset-nya adalah service center, ya, yang mereka harus menciptakan kualitas layanan yang terbaik kepada masyarakat, tentu strategi yang akan mereka lakukan adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dengan transformasi digital ini. Memang challenge-nya adalah masalah anggaran. Ya, sejauh mana anggaran bisa paling tidak memadai, ya, untuk melakukan transformasi digital di sini. Kemudian yang ketiga tentu aspek teknologi, ya, emerging teknologi saya kira sudah cukup banyak, ya. Nah, di ekosistem pemerintahan, karena di sini stakeholder-nya ada pemerintah, kemudian ada masyarakat dibantu oleh para vendor ataupun mitra, ekosistem layanan publik yang diberikan oleh pemerintahan, bagaimana terbangun konektivitas yang tinggi, yang kohesif, ya, antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya, sehingga kita sebagai masyarakat itu terciptalah suatu kenyamanan layanan. Ya. Nah, ini saya kira masih menjadi PR khususnya di Indonesia. Ya. Nah, yang ketiga tentunya adalah performance. Ya. Nah, supaya maturity kita cukup bagus, tentunya katakanlah minimal setahun sekali itu pemerintah, ya, itu melakukan pengukuran, ya, sejauh mana maturity level untuk digital transformasi yang mereka telah lakukan. Nah, dengan nanti adanya gap antara ekspektasi maturity dengan kondisi existing, ada beberapa inisiatif yang bisa dilakukan untuk perbaikan layanan dengan transformasi digital di sini. Ya. Nah, tentunya masalah finansial, ya. Finansial tentu juga dibutuhkan, ya, berapa persen nanti dari APBD, dari APBN untuk transformasi digital. Nah, di blueprint transformasi digital Indonesia yang telah dibuat oleh Bappenas, ya, Pak Oki, itu sudah tercermin bagaimana transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan, di berbagai kementerian, ya, sampai dengan di daerah itu seperti apa sebenarnya sudah tercermin. Nanti DTJ akan berkolaborasi dengan Mastel, ya, kemudian dengan asosiasi yang lain untuk membedah, kemudian memberikan rekomendasi kira-kira strategi inisiatifnya seperti apa. Jangan sampai kita hanya developing, tapi begitu establish, challenge-nya cukup banyak, kemudian tidak bisa diteruskan atau dikembangkan oleh teman-teman di pemerintahan. Nah, berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh MIT Sloan Team, ya, ada beberapa value untuk menciptakan atau mensupport
terbentuknya digital culture di sini. Ya. Nah, ini bisa menjadi referensi bagi kita, baik yang di teman-teman yang di pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, ya, seperti value tentang agility itu adalah menjadi keharusan sekarang, ya, collaboration, bagaimana kita bekerja kolaborasi supaya segera menghasilkan outcome dengan lebih cepat, ya, kemudian berorientasi kepada customer, ya, kemudian bagaimana kita empati terhadap diversity, ya, keberagaman, kemudian kita tidak hanya jago untuk melakukan perencanaan, tapi juga jago melakukan eksekusi, ya, kemudian inovasi yang berkesinambungan, ya, kemudian tentu moral, masalah integrity ini sangat penting, ya, performance dan respect. Nah, ini nilai-nilai yang bisa kita adopt, ya, untuk menciptakan digital culture, baik itu di sektor pemerintahan khususnya maupun di luar pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan strategi leadership dan workforce development, ya. Nah, namanya transformasi digital, ya, itu tidak hanya berbicara aspek teknologi. Teknologi itu hanya salah satu dari enable management. Tetapi teman-teman di pejabat publik di sektor pemerintahan juga harus memiliki kemampuan bagaimana melakukan meta management, kemudian direction dan enable inisiatif-inisiatif yang lainnya. Sambil contoh di meta management, ya, bagaimana para pejabat pemerintahan, ya, saya ambil contoh misalkan Pak Bupati ataupun Wali Kota, bagaimana mereka melakukan orkestrasi kepada timnya, ya, kepada dinas-dinas, kemudian juga pada vendor, supaya value dan benefit yang diharapkan itu bisa tercapai, ya. Nah, dalam melakukan orkestrasi ini tentunya dibutuhkan yang namanya guideline, ya, leadership, culture, values, ya, kemudian kemampuan berkomunikasi, ya, kemudian dari aspek direction, bagaimana strateginya, kemudian bagaimana kita mengelola value, termasuk resiko. Nah, ini sangat penting, ya. Kemudian terkait dengan enable tidak hanya dari aspek IT, tapi bagaimana kita mengembangkan bisnis proses di pemerintahan yang ramping, yang simple, ya, yang lean tetapi useful, kemudian bisa memberikan value yang luar biasa kepada masyarakat. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan program dan project manajemennya, change manajemennya, kemudian kompetensi dan pengembangan trainingnya. Nah, ini saya kira bisa diadopt untuk sektor pemerintahan dalam melakukan transformasi digital. Nah, sekarang kalau kita mau bicara user focus, ya, di mana user dalam transformasi digital pemerintahan adalah kita sebagai masyarakat, ya, bisa kita gunakan konsep design thinking seperti yang disampaikan oleh Mr. Muhammad tadi, ya, bagaimana human centric untuk membangkitkan inovasi, ya, karena namanya inovasi itu bukan hanya ad hoc pada saat kita proyek transformasi digital, tapi inovasi ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga yang namanya inovasi itu adalah looping, ya, selalu berulang dari observe, ya, bagaimana kita melakukan observasi, kemudian melakukan refleksi, kemudian kita harus menghasilkan sesuatu, ya. Apa yang telah kita hasilkan pada hari ini, kita lakukan observe lagi, berikutnya reflect lagi, make lagi, karena bisa jadi tahun depan inovasi kita yang dihasilkan tahun ini sudah usang, ya, atau sudah tidak relevan dengan kondisi zaman di tahun depan. Sehingga yang namanya user focus, ya, ini adalah pekerjaan yang looping, ya, pekerjaan yang berulang, ya. Nah, kalau kita mau berorientasi kepada user outcomes, ya, artinya apa sih yang mereka inginkan, benefitnya apa, maka yang namanya invensi atau melakukan inovasi itu adalah pekerjaan yang tidak akan pernah selesai, ya. Restless reinvention, tidak akan terus berulang-ulang. Nah, untuk melakukan hal itu tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan harmonisasi berbagai tim. Karena transformasi digital tidak hanya menuntut kemampuan teknologi, tetapi juga kemampuan strategi bisnis, mendesain bisnis model, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan atau menjual atau mengkomunikasikan pada customer kita, ya. Nah, ini sangat penting, ya. Jadi pendekatan enterprise design thinking, katakanlah banyak sih framework yang ada untuk design thinking, katakanlah misalkan dari IBM, ya, ataupun dari yang lainnya, itu bisa kita manfaatkan supaya user fokus yang sesuai dengan hasil riset Deloitte tadi, ya, untuk keberhasilan transformasi digital itu bisa sukses dilakukan di sektor pemerintahan. Nah, salah satu poin yang terpenting juga adalah bagaimana bisnis model di pemerintahan. Kalau kita berbicara perusahaan, ya, yang berorientasi kepada profit, ya,
ada beberapa konsep bagaimana kita membangun bisnis model untuk transformasi digital. Ya. Nah di sini paling tidak ada 4 layer ya, ada value proposition, ada value architecture, value network, dan value finance. Nah apa yang membedakan untuk di pemerintahan? Ya, nah ini tentunya memiliki kacamata yang berbeda, tetapi frameworknya bisa kita gunakan. Ya, nah ini saya mengusulkan untuk yang layer yang terakhir yaitu yang value finance ya, tentunya kita harus rubah menjadi value services. Jadi bagaimana sektor pemerintahan ya itu bisa menghasilkan quality services untuk masyarakat. Karena anggaran kan sebagian besar juga dari pajak ya, kemudian dari pendapatan ya rakyat lah ya yang telah mendanai untuk pemerintahan, mereka harusnya berpikir tidak berbisnis dengan masyarakat, tetapi menciptakan value services untuk masyarakat. Oke, saya kira itu Pak Oki yang dapat saya sampaikan. Ya, I hope Mr. Muhammad understand what I present, but you can learn from my presentation. Everything. That was Thank very you. great. Thank you. Thank you, Okay. Dr. Abdul Rahman. Dengan berakhirnya presentasi Dr. Abdul Rahman, saya buka sesi question and answer. Mohon kawan-kawan bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di dalam chat. Ya. Kita masih punya waktu ada sekitar berapa menit nih? 7 menit ya. 7 menit untuk bisa menjawab. Muhammad. Setengah jam. Setengah jam ya? Setengah jam ya? Okay. Oh, jam 15 ya? Ya, sampai jam 15, Pak. Okay. Okay. Muhammad, there is a question. Actually, I write down because I have a message from someone. Yeah. What are the main challenges in the government sectors in Asia for digital transformation implementation according to your experience? Because you said that different culture, different custom, and so on. Yeah, I think the general challenge, and I think there's no different globally and the same thing I find in Asia as well, is we have very legacy operating models and thought process to how we embrace digital. Most are still seeing digital as IT. And there's a big difference between the two, but generally everyone, when they talk about digital strategy or they talk about digital transformation, they are talking about IT transformation, IT strategy. So it's that fundamental shift in thinking and saying, what is really digital strategy? If we don't have that maturity level of thinking, then we will always struggle. And I believe for me, the best definition someone from Gartner has given, and I'll simplify it, whilst IT strategy is there to enable your business strategy or your organizational strategy, digital strategy is your organizational strategy. And that's the fundamental difference, because one looks at saying, how can we use technology to operate more efficiently, to use it to deliver better services, etc. Whilst the other one says, how do I operate in this new era, which is called digital? And that means different business models, different operating models. Yes, technology is going to be enabled and used, but it's a strategy for the organization versus a strategy for the technology, if you understand what I mean. So that's the one where I see a lot of still difference in maturity level when I take a look at some of the Western countries and some of the Asian countries. I think they're still stuck in the IT mindset versus the digital mindset, which is two different things. Thank you, Muhammad. Dr. Abdul Rahman bisa menambahkan mungkin? Ya, terkait dengan strategi yang ada dalam korporasi atau dalam pemerintahan, ini memang tidak bisa dipisahkan antara performance indikator atau capaian yang akan dicapai dalam strategi perusahaan atau pemerintahan dengan digital strategi. Ya. Jadi saya sepakat dengan disampaikan oleh Mr. Muhammad tadi bahwa digital strategi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan strategi perusahaan. Artinya embedded, ya, artinya embedded. Ya, bagaimana strategi digital ini juga bisa memberikan value terhadap strategi perusahaan atau sebaliknya. Jadi ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan.
Nah, artinya pada saat menyusun strategi bisnis atau strategi layanan transformasi digital di sektor pemerintahan, ini multidisiplin keilmuan ini harus dilakukan harmonisasi oleh para pejabat pada saat menyusun strategi layanan sektor pemerintahan ini. Sehingga mindset-nya tidak parsial lagi, tidak terfragmentasi, gitu Pak. Saya kira itu Pak Oki yang bisa saya tambahkan. Baik, makasih Dr. Abdurrahman. There is another question, Muhammad. Less government, more governance, as you said, yeah. This is a very good term. What kind of people capability needed to prepare to make smarter government that will more focus on governance, not government? Because as you know, the regulations sometimes come very late. Yeah? Yeah, and just one thing to before answering that question, just want to point. I generally kind of generalized Asia, but we have really great examples in Asia. Singapore being one of them, which for me is a role model for the rest of the world in how they are taking this human-centered design thinking to a next level. So. I wasn't just make sure that we have gems everywhere in the world. So coming to this one, less government, more governance. Really, you need for that what I call transformational leadership mindset. Leaders who are able to envision the future, think about the future, and then think about where we are today and say how we can get to that new future vision. So there's a concept called future back strategy or future back design. And this is something that we as EY also are embracing, and it's part of fundamentally our core, what we call next wave strategy. And the difference with that is you try to help organizations become transformational in their complete sense and help them to envision what the future could look like before you start thinking about where you are today. Typical processes you think in consulting as well is let's do an as-is study, let's benchmark, let's do this, and then we go to, okay, let's now create a future. Whereas future-backed design means unconstrained thinking. Let's reimagine, let's imagine a different future, which is going to solve for bigger things. And then come back and say, okay, where are we today? And what's the gap between that really ideal state I want to get to and where we are today? I'll give a very mundane example. If you were to have an opportunity to build your own house, the first thing you do, I mean, there are different approaches, but many of us will sit with an architect and we will give our vision of how we want to live to the architect, and the architect will take many different data points from us. What is good, what we want, how do we want to feel in the house, what we want, how do we want to live, etc., etc. Based on that, they will then create a future vision of it before you even start construction, right? So, and you'll go through various phases, and maybe even they'll visualize it to show you how it will feel, look. And in today's world, 3D animation and all that can actually put you inside the house and living. So that makes it much more easy for you to then say, okay, what do I have today? Where do I live today? Am I taking an empty plot and going to build on that and I'm going to enable this vision? Or do I have already a building that I need to transform and change to making that? If you went the other way around, which you had a building already, you started to transform, you will never get to this ideal state. So that's the kind of mindset that we need in leadership today. And that means we need progressive thinkers, we need futurists, we need these kind of visionary people who are looking at beyond 5 years, 10 years, but thinking 15, 20 years ahead. Oke, Pak Abdurrahman, ada yang mau ditambahkan? Oke, ini sangat menarik kita diskusi mengenai government dan governance, Pak ya. Jadi kalau kita melihat integrated governance ya dalam konteks transformasi digital, Mr. Muhammad, if we look that in governance integrated approach to government sector, yeah, I think that governance holistic approach will be
driver for performance generation in government sector. Yeah. If government has a lack of good governance in digital transformation or in strategy, so the performance will be not made as their expectation. Jadi pendekatan holistic governance ini sangat penting untuk melakukan transformasi digital di pemerintahan, karena ini akan mengenerate atau akan mempengaruhi terkait dengan pencapaian indikator keberhasilan di pemerintahan, juga di bisnis juga sih ya. Jadi kalau memiliki tata kelola yang kurang sehat ya, tata kelolanya tidak terintegrasi, tidak holistik ya, maka ke yang lainnya terkait dengan compliance, dengan risk, performance, dan lain sebagainya, itu biasanya tidak akan tercapai. Jadi memang triggernya adalah terkait dengan governance yang baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendekatan transformasi digital ini kan pendekatannya top down. Jadi top down karena top manajemen memiliki pengaruh yang kuat, yang besar, ya maka tata kelola atau good governance itu menjadi hal yang utama Pak, terkait dengan keberhasilan transformasi digital di pemerintahan. Saya kira itu Pak Oki. Terima kasih Pak Abdurrahman. I move to next question, Mohammed. Which country that already use citizen life experience management that will be a good for benchmarking, especially for Indonesia? You said Singapore? Not yet. So I haven't found anyone. This is my concept, and thinking futuristically, having spent so many years in government, personally working, and putting myself in the shoes as a citizen. What do I want my government to do? So it's a visionary concept that I feel needs to be explored. What there is, what I call life events or life moments. So there are countries around the world. New Zealand is one of them, which is going down this approach. They probably were the first one to start this with something called Smart Start, which is a consolidated service around someone having a baby. So bringing all government services and going towards more proactive information providing, etc. Other countries are moving. Estonia is moving in this direction. UK is moving in this direction. Denmark is moving in this direction. Australia, Canada, almost all of the countries I have had conversations with, UAE, Dubai, Saudi Arabia, definitely this region in general, all are starting to think of life events, life moments, and they're trying to activate them in as consistent a way as possible. But life event or life moment sits to me at one layer below. You know, it's the next layer, which I call about life experiences. The reason for that is life event you're building based on something you already have. So take the Smart Start as a concept from New Zealand. They already had a service for birth or some services for birth. They were looking at connecting. What they haven't done is gone one layer up and saying, if we look at the end-to-end experience of, you know, what does it mean journey through your life, and how can I maybe make a different experience? So that's where life experiences, I believe, are a bit one step ahead, but there are many good examples in different countries, the ones which I mentioned. Saudi Arabia right now, we are working with them to potentially embrace this life experience concept. And right now they're working on activating the first wave of that. So maybe they will become the first in the world to activate this as an experience. Because your concept actually same in our company concept to manage the human capital, because we see the employee's life cycle from recruitment, onboarding until retirement. We monitor all, and we put something there that makes the employee will well managed and feel safe and happy all the time around their life cycle in the company. Right, and so, that's a very good example you use. Yeah. So hire to retire, yeah, as an end-to-end employee experience, yeah, you are designing and then you're activating, right? Through, yeah, whether it's business model change, operating model change, or it is technology leveraging. So imagine that for us as citizens, yeah, from birth to grave,
How can we proactively design it and activate it and then connect? Because what you probably found when you did this from an experience perspective, there were many disconnects, siloed parts of it, which you connected to make the experience smoother and frictionless. So yes, a very good example actually. Thank you for bringing that up. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Abdurrahman untuk hal ini? Ya, saya kira sangat menarik Pak ya. Jadi kalau namanya inovasi digital transformation, itu kan memang pendekatannya people centric Pak ya. Jadi kalau layanan pemerintah dari lahir sampai dengan meninggal itu, bagaimana layanan pemerintah itu luar biasa. Itu yang kita harapkan kan seperti itu ya, seperti yang disampaikan oleh Mr. Muhammad. Jadi kalau misalkan kita warga Bandung ini lahir itu apa sih harus dilakukan kan? Apa layanan pemerintah? Katakanlah seperti penerbitan akte kelahiran, kemudian BPJS dan lain sebagainya, itu dengan satu single sign-on system, katakanlah dalam satu platform, jebret anak saya lahir udah dapat semua ya, misalkan seperti itu. Nah itu sangat menarik. Nanti onboarding ya sekolah, kemudian bekerja ya. Bekerja ada yang sebagai profesional, ada yang sebagai pengusaha, apa yang harus dia lakukan. Nah, itu luar biasa itu. Kalau kita bisa desain dari lahir atau kalau perlu sejak merencanakan kelahiran dari hamil dan sebagainya. Nah, itu luar biasa itu. Iya. Itu masukan yang sangat bagus kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah lah Pak ya. Ya paling tidak skup kecil lah, Pemda lah, tingkat kabupaten atau kota madya itu. Ini innovation dari Mr. Muhammad kayaknya. Jadi kalau di Telkom sudah ada, Ustadz, nanti bisa. Sudah ada, Pak. Ya. Ya kalau di perusahaan mungkin lebih mudah ya, Pak Oki ya. Kalau di pemerintahan ini kan sangat majemuk, Pak. Ya, sangat majemuk. Gitu. Tapi saya kira bisa lah, karena pemerintah kan punya regulasi dan bisa melakukan intervensi. Selama itu untuk kemaslahatan masyarakat, saya kira masyarakat juga akan mengikuti sih itu ya, regulasi terkait dengan hal itu. Oke. Ini ada question to Pak Abdurrahman nih. Ya Pak. Dalam RJPP 2045 menuju Indonesia Emas, this is a long-term plan for Indonesia, Muhammad. You said that digital culture menjadi hal yang perlu dimasukkan jadi agenda. Apakah Pak Abdurrahman sudah bisa melihat maturity level digital culture yang perlu dicapai pada tahun 2045 nanti, ketika Indonesia menjadi Indonesia Emas? Ya, kalau kita berbicara digital culture untuk skop perusahaan tentu lebih mudah Pak ya. Tapi kalau kita berbicara skop nation ya, nah tetapi bisa kita gunakan apa yang kita lakukan di perusahaan. Jadi kalau kita mengukur secara totalis ya, secara geografis dari Aceh sampai dengan Papua ya, ini mungkin agak susah. Nah, tetapi kalau kita lakukan secara terdistribusi, Pak, artinya dari tingkat provinsi kemudian diturunkan ke tingkat Pemda. Jadi Pemda itu diukur dulu digital maturity-nya ya, kemudian seluruh Pemda yang ada dalam satu provinsi itu berapa nilainya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi pendekatan seperti itu lebih mudah untuk mengukur digital maturity untuk scope nation, Pak. Jadi kita terdistribusi atau difragmen per provinsi dipecah per kabupaten ya. Nah, tentu nanti indikatornya apa ya? Tentu nanti bisa kita custom digital maturity yang ada di perusahaan untuk scope nation ya, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan outcome yang diharapkan. Jadi itu yang bisa kita lihat, Pak. Nah, artinya apa? Kalau misalkan negara kita itu bisa melakukan, ya katakanlah setahun sekali, ya Pemda itu melakukan digital maturity assessment, ya tiap tahun mereka lakukan, ya karena itu bagian daripada untuk meningkatkan performa melalui measurement tadi, ya itu akan sangat bagus. Jadi penilaian kinerja Pemda di dalamnya adalah indikator keberhasilan untuk melakukan transformasi digital. Tetapi kalau keberhasilan transformasi digital ini tidak menjadi bagian daripada indikator keberhasilan Pemda secara serentak, maka nanti Pemda-Pemda yang ada di Indonesia itu hukumnya mubah atau sunnah untuk melakukan hal itu. Tetapi kalau itu seragam, Presiden menetapkan bahwa bagian daripada indikator keberhasilan masing-masing Pemda adalah keberhasilan melakukan transformasi digital, nah itu tentu akan lebih mudah untuk menuju Indonesia Emas 2045, gitu Pak. Jadi harus menjadi bagian daripada indikator para penguasa daerah. Gitu. Saya kira itu, Pak. Muhammad, this is about the long-term plan for the
the country, for the nation. Yeah, I've learned Indonesian already. Okay. So this is about the president launching the transformation program that I understand for. Yeah, and the question was, where are we this, and have we got any early results or experiences? Something to do with actually on ground. Has anything happened? Any successes, especially at local government level, right? Yeah. See, I already learned Indonesian. So thanks to Google Translate. Okay, Mr. Rocky. Yeah. Mr. Rocky, we have different time with Mr. Muhammad, and Mr. Muhammad will prepare to Jum'ah praying. Oh, yeah. In a couple of minutes. But I will mention something that I don't know honestly how you have put in place the program or infrastructure to activate. So one of the challenges that I've seen around the world is having good vision, good strategy, but the weakness in activation. So they've missed on how they really drive this activation. And typically, and again, please forgive me if this has already happened and is the case, but typically those countries who are driving the digital transformation faster and getting a lot of successes have established a digital transformation agency of some kind. That agency is then responsible for driving this transformation across government, working with them. There are different models. Either they are becoming the one who is taking responsibility for certain things like the technology stack of the future. They are managing it, or the channels they are taking and they're actually designing and managing it, and they're providing it as a service to government agencies. So they're simplifying for them their operations. If you think about every government agency, for them running a channel, whether it's physical or digital, is not their core business. Their core business is something else. So there are decentralized organizations which are being established by some countries, like GDS in the UK, Government Digital Services is a good example in the UK, where they created a digital platform called gov.uk, and that became the single platform for accessing government services. No other platform is being used today for that. So, and it's all the structure, the way the information is presented is all the same. So, and that agency is also working with government agencies to improve their services and providing a service to them. And they're running actually the technology stack. Similarly, in Denmark, in Estonia, in whether it's even Singapore, for example, is a great example. They're here in this part of the world. So it depends what you have put in place already, but definitely these kind of big transformations require a lot of infrastructure put in place and leadership. If that's not there, then you won't see the early results. And whether it's at the federal level or a provincial level, and both models, by the way, exist. If you want to look at a state level or provincial level model, you can see what Canada is doing, what British Columbia is doing. That's a good state example. And also you can see New South Wales in Australia at a state level. They have consolidated many things in the center. So I hope that gives some ideas, but definitely you need some kind of organization to drive this with the right leadership and the right budgeting and people. Without that, it's not going to happen. So it means involvement of stakeholder has to be there to make the digital transformation a success for the implementation. Absolutely. So, Pak Abdul Rahman, gimana kita wrap up karena sudah? Ya Pak, saya kira Mr. Muhammad sudah mau sholat Jumat. Mungkin kita wrap up, tapi ada beberapa pertanyaan yang dengan saya kita bisa diskusikan. Mungkin Mr. Muhammad bisa kita persilahkan untuk sholat Jumat duluan. Okay, thank you, Muhammad. You can leave first to have a Friday praying, sholat Jumat. Thank you. Yeah, maybe we can meet again. We will definitely. Thank you. I hope, thank you everyone for joining today. And I hope I've been able to share some interesting, useful information, food for thought, and inspire you to think slightly differently. And inshallah, we will continue to have these conversations. Take care. Have a great day. Masalam. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Mr. Muhammad. Yeah.
Baik, kita lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Abdurrahman ini. Tadi disampaikan bahwa digital transformation berawal dari top gitu. Bagaimana sebaiknya dilakukan apabila sistem politik yang ada saat ini hanya 10 tahunan gitu maksimum. Apakah ada use case negara lain terkait DX digital transformation hubungannya dengan life cycle politik gitu? Ya Pak, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus Pak ya. Masing-masing negara kan memiliki sistem politik yang berbeda-beda ya. Nah di Indonesia ini kalau saya sampaikan Indonesia merupakan laboratorium politik yang luar biasa karena segala sesuatu bisa dipolitisasi. Termasuk transformasi digital ya, jangankan transformasi digital, COVID-19 saja bisa dibuat politisasi berbagai kepentingan oleh berbagai pihak ya. Nah, ini kalau kita berbicara harapan kita sebagai masyarakat ya, tentu kita menginginkan ya arah Indonesia tahun 2045 sebagai Indonesia emas ya, di mana services layanan yang berkualitas kita sebagai bangsa kita bisa menerima layanan dari pemerintah dengan cukup baik. Nah, tentu ini harus ada kesinambungan ya. Nah, siapa yang mengawal rencana jangka panjang ini? Nah, kita kan memiliki yang namanya Bappenas kan, Pak Oki ya. Nah, saya kira Bappenas itu memiliki fungsi yang sangat strategis untuk merumuskan arah Indonesia ke depan seperti apa. Tahun 2045 seperti apa, kemudian dipecah menjadi per 5 tahun. Kalau dulu waktu zaman Pak Harto itu repelita lah Pak ya. Ada repelita, kemudian pembangunan per 25 tahun, per 30 tahun, dan seterusnya. Nah, tetapi yang namanya GBHN, repelita, ataupun rencana jangka menengah dan jangka panjang pembangunan ini kan bukan kitab suci. Ya, sangat memungkinkan untuk direview oleh para pejabat atau oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Nah, tetapi pada saat melakukan review dan evaluasi, tetap orientasinya adalah kepada layanan pada masyarakat tadi. Nah, ini siapa yang mengawal tentunya adalah teman-teman Bappenas ya. Kalau tadi Pak Muhammad Jishir tadi menyampaikan, ini perlu adanya harmonisasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Nah, yang melakukan harmonisasi ketiga lembaga ini, nah ini siapa gitu? Kalau di kita di Indonesia ya, karena begitu ada pergantian eksekutif ini bisa mengintervensi legislatif dan yudikatif juga. Kan harusnya ini kan merupakan entitas yang independen Pak ya, tetapi karena sistem politik di kita ini sangat dominan yang dapat mempengaruhi terhadap ketiga lembaga ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi pergeseran visi jangka panjang yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Saya kira fungsi Bappenas ini perlu dipertajam ya, sehingga siapapun nanti penguasa itu tetap mengikuti roadmap. Andaikan mau direview dan dievaluasi, mungkin tetap orientasinya adalah kepada citizen value atau nilai pada masyarakat. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ini ada pertanyaan dari Pak Eri nih. Ketika Presiden merencanakan transformasi digital, pertanyaan apakah pemerintah sudah melakukan DTRA gitu. Sebenarnya apakah DX Indonesia ini arahnya kemana gitu. Tadi kan sudah ada sebetulnya dari Bappenas itu. Apakah ini satu contoh sukses Pemda? Ada satu contoh sukses Pemda yang sudah melakukan DX secara sukses gitu. Dari hasil. Ya, kalau kita melakukan DTRA saya belum tahu Pak ya. Tapi paling tidak apa yang dibangun oleh Bappenas itu mungkin berdasarkan FS, mungkin bahasa mereka adalah feasibility study untuk menyusun transformasi digital Indonesia Pak. Ya, saya kira mungkin mereka sudah melakukan, tentu parameter atau indikatornya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah saat ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Bappenas saya yakin itu sudah melewati tahapan DTRA atau FS mungkin istilah mereka ya, sehingga arahnya seperti apa. Nah, yang perlu kita kritisir itu kan adalah strategi eksekusinya. Jadi kalau dalam tahap perencanaan mungkin sudah ada, tapi bagaimana strategi eksekusi, kemudian inisiatif strategis apa yang bisa menjadi quick win dalam implementasi ini. Nah, yang ketiga adalah fungsi controlling tadi ya. Terus terang kalau di kita itu kan memang jago membuat perencanaan ya, kemudian juga jago bisa jadi eksekusi, tapi controllingnya ya. Kadang-kadang kita lemah di controlling sehingga ada yang dikejar-kejar KPK ya dan lain sebagainya. Ini menjadi PR kita bersama. Nah, controlling ya, kemarin saya lihat posting salah satu pimpinan IIA ya, Institut
internal auditor ya, Ibu siapa itu, bahwa DPR bekerja sama dengan IA untuk memperkuat GRC ya, Governance, Risk Management and Compliance di DPR. Nah, hanya bagaimana bentuk dan eksekusi nantinya itu yang akan kita tunggu. Artinya kalau lembaga DPR sebagai legislatif sudah bisa mempraktekkan GRC, apalagi nanti ditunjang dengan sistem ya, tidak hanya sekedar kebijakan, prosedur, didukung dengan teknologi juga, sehingga fungsi pengendalian, fungsi kontrol legislatif terhadap inisiator atau indikator keberhasilan eksekutif itu bisa termonitor dengan baik. Ini akan menjadi kontribusi yang luar biasa ya bagi kita masyarakat Indonesia bisa mengawal tadi, Pak. Jadi saya ulangi lagi, Pak ya, tadi strategi inisiatifnya, yang kedua adalah fungsi controlling tadi, Pak ya, fungsi controlling itu yang harus kita perkuat, Pak. Nah, kemudian Pemda mana yang berhasil saya belum dapat informasi, Pak ya. Tetapi kalau kita lihat jargon Jabar digital, kemudian Jakarta digital sih sudah banyak. Itu sejak zaman saya kuliah itu sudah ada. Tetapi yang bisa merasakan kan kita, Pak, sebagai masyarakat. Tapi ada beberapa inisiatif yang sudah bisa kita dapatkan, Pak ya. Contoh misalkan kalau kita pelaku usaha itu ada perampingan terkait dengan surat-surat izin usaha cukup diganti dengan NIB. Saya kira itu contoh inisiatif yang cukup berhasil layanan pemerintah kepada pelaku usaha. Kalau dulu kan SIUP harus diperpanjang per 3 tahun atau per 4 tahun, Pak. Sekarang kan sudah sepanjang hayat perusahaan itu silakan, cukup dengan NIB, yaitu contoh inisiatif yang sudah jalan. Memang kalau secara holistik memang belum, tetapi ada beberapa layanan pemerintah yang sudah kita rasakan, Pak ya, sudah kita rasakan, itu merupakan bentuk daripada perampingan proses bisnis, kemudian bisnis modelnya sudah lebih ramping, sehingga tidak terlalu birokratis Pak, administrasinya. Gitu ya. Kemudian di pengadaan, ya, dengan adanya IPROK, ya, itu juga cukup membantu lah ya. Kita bisa mengikuti IPROK di berbagai institusi pemerintah ya. Saya kira itu ada inisiatif yang kita akui berhasil yang dilakukan oleh pemerintah ya. Terlepas ada lemah kontrol itu ya. Langsung mau ngobrol nih. Oh, silakan Pak. Ini karena ada Pak Wan makanya saya singgung IPROK. Saya lagi ini juga, jadi nggak buka ini nggak apa-apa ya. Oke, silakan Pak. Mungkin diskusinya kalau mau bicara mengenai digitalisasi di pemerintahan, itu ada Perpresnya, Pak. Perpres 95 tahun 2018. Yeah. Tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi kalau teman-teman mau diskusi tentang pemerintah, digitalisasi di pemerintahan, pada prinsipnya layanan itu akan memanfaatkan teknologi yang ada. Kita punya cloud yang diampu oleh Kementerian Kominfo yang tersedia 24 jam dan siapapun bisa melaksanakan di pemerintah sehingga memanfaatkan itu. Lalu di 2018 keluarlah Perpres 95 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. SPBE, di situ ada beberapa poin. Yang pertama digitalisasi di perencanaan itu di Bappenas. Digitalisasi di penganggaran itu di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Digitalisasi pengadaan barang jasa pemerintah di tempat saya, di LKPP. Akuntabilitas kinerja itu ada di beberapa tempat. Ada di Menpan, ada di BKN, ada di macam-macam ya, ada beberapa. Lalu pemantauan dan evaluasi itu ada di BPPT sebagai auditornya. Lalu di kearsipan itu ada di ANRI. Arsip nasional kita itu ada di ANRI. Lalu kemudian di kepegawaian itu di BKN. Nah, ada pengaduan layanan publik. Nah, itu juga ada di Kementerian Pan-RB. Nah, di situ ada arsitekturnya di dalam Perpres 95 itu, Pak. Ya, saya nggak cerita di tempat lain lah, cerita di tempat saya dulu deh. Misalnya pengadaan barang jasa pemerintah atau bahasa sederhana yang Bapak pegang sehari-hari lah ya. Mau bikin apa ya, kalau di keuangan tuh NPWP misalnya. NPWP itu Bapak nggak perlu datang ke tempat layanan lagi kan. Bapak Ibu tinggal buka, punya Internet of Things, lalu kemudian daftar, lalu kemudian scan dan kirim semuanya ya jam 10 malam, jam 12 malam, jam 2 pagi juga tetap aja diproses ya. Nggak perlu datang ke tempat pelayanan terpadunya di kantor pelayanan pajak misalnya itu nggak perlu sama sekali hari ini.
Sehingga memang lama-lama nggak perlu tuh kantor pelayanan pajak karena layanannya sudah bisa kapan saja. Sudah online. Sudah kapan Betul, saja. betul. Iya, Pak Wan. Digitalisasi di pengadaan misalnya kalau di tempat kami sistemnya sudah nggak ketemu. Bahkan Bapak Ibu kalau mau klik beli di katalog LKPP misalnya, mau belinya jam 2 pagi juga bisa. Jadi misalnya ada yang bangun tidur, aduh saya mau beli mobil misalnya ya. Sesederhana itu, klik buka e-katalog.lkpp, lalu kemudian gunakan aplikasi e-purchasing namanya, lalu kemudian beli. Besoknya ya terserah begitu disubmit itu terserah bisnisnya, terserah perusahaannya kapan dia mau merespon. Karena pasarnya sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, maksud saya kita tidak bisa membandingkan digitalisasi antara satu negara dengan negara lain karena yang saya ceritakan tadi itu terjadi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, pulau-pulau dekat-dekat sini lah sampai ke Bali, sampai ke Lombok ya. Tapi bayangkan dengan 17.000 pulau lain yang ada di luar sana yang memang Internet of Things-nya jadi sulit sekali. Misalnya di Puncak Jaya ya sulit. Nah makanya kita kalau membandingkan Indonesia dengan Singapura rasanya nggak fair. Kita punya 17.000. Saya pernah belajar di Belgia. Belgia itu negara kecil, dengan Jakarta mungkin hampir mirip, bahkan mungkin gedean Jakarta. Dia punya IT support-nya itu cuma 8 orang. Kami juga ketawa, bisa ya 8 orang punya IT support. Sementara kami di LKPP untuk pengadaan saja itu isinya ratusan orang gitu ya. Memang poinnya adalah digitalisasi itu di pemerintahan hari ini berjalan dan punya milestone yang cukup bagus. Dan memang antar tempat juga saling berkoordinasi. Misalnya kemarin saya berkoordinasi dengan Kementerian Koninfo kaitannya bagaimana aplikasi itu satu saja, lalu kemudian semua orang bisa pakai, gitu. Semua orang bisa menggunakan sistem tersebut. Di dalam Perpres 95 disebut dengan aplikasi umum. Jadi semua pemerintah, masyarakat boleh pakai gitu ya sistem itu. Nah itu sudah terjadi, memang pada prinsipnya terjadinya yang paling maju memang di tempat-tempat tertentu yang memang secara infrastruktur memang didukung sekali untuk digitalisasi gitu ya. Nah itu kurang lebih komentar saya Pak, mohon maaf nggak bisa ikut terlalu terlalu kepengen banget pengen ngobrolin ini karena memang rasanya di pemerintah sudah cukup maju, bahkan menurut saya karena anggarannya juga banyak ya, jadi dan itu juga disediakan anggarannya, ya prosesnya semakin cepat begitu ada pandemi COVID sekarang misalnya ya. Bahkan saya pun kalau mau bekerja, kalau istilah kami work from everywhere ya, pemerintah sudah melakukan itu, kami bisa bekerja di mana saja. Jadi bukan work from home lagi ya, di tempat mana, di kapan saja, saya tetap karena sudah saya bisa mengakses sistem saya, sudah bisa gitu Pak. Mau absen, mau manajemen kasus di dalam sistem saya bisa di mana saja. Rasanya itu mungkin komentarnya ya. Pak, mohon maaf. Pak Awan, boleh nanya Pak Awan? Jadi tadi kan disampaikan. Mangga, Pak, oke. Ya, tadi disampaikan bahwa digitalisasi tidak semata-mata penggunaan ini, tapi juga masalah culture dan leadership juga gitu. Menurut Pak Awan, challenge utama apa sih di sisi pemerintahan sehingga kan ini kan diaudit terus ya SPBE nih, termasuk ada kawan saya juga kerjanya mengaudit. Itu kendala utamanya di mana sih sehingga sering indeksnya tuh di bawah ekspektasi yang diinginkan gitu? Ya sebenarnya sih ego sektoral saja sih sebenarnya. Sulitnya di pemerintah itu, pinter-pinter Pak di pemerintah itu, jago-jago mereka, kalau orang IT-nya juga bagus-bagus, keamanan informasi juga dijaga dengan baik juga, ada BSSN, karena yang namanya Perpres 95 itu memberikan mandat kepada Menpan RB, ada Bappenas di perencanaannya itu tadi, ada BSSN terkait dengan keamanannya.
lalu kemudian ada Kominfo terkait dengan infrastrukturnya dan teknologinya, ada unit yang mengampu, misalnya LKPP di pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, problemnya selalu yang terjadi adalah integrasi dalam satu sistem dengan sistem lain yang tadinya dibangun selo, yang dibangunnya puzzle-puzzle, itu mau dikoneksikannya itu kadang-kadang ego sektoralnya. Makanya pimpinan yang kondusif yang di dalam ada PP 60 tahun 2003 yang memerintahkan bahwa pemerintah itu harusnya yang pertama-tama adalah pimpinannya dulu, leadership-nya lah ya. Kalau bahasa pemerintah namanya pimpinan yang kondusif kalau bahasa pemerintah. Kalau di kita namanya leadership ya. Nah, kalau culture dan lainnya mengikuti, Pak, mengikuti. Kalau teknologi memang dalam adopsi kan kita bicara teknologi, proses dan people. People-nya di pemerintah udah banyak, Pak, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter dalam kaitannya dengan teknologi. Lalu kemudian prosesnya, regulasinya udah banyak dan bagus ya, regulasinya udah cukup. Teknologinya juga sudah adopsi dengan baik oleh pemerintah. Seperti kami sangat familiar dengan big data, artificial intelligence, machine learning, deep learning itu sudah sangat biasa kita gunakan terkait dengan pengadaan saja misalnya ya. Jadi teknologi juga sudah bukan hal yang baru bagi pemerintah. Tapi problem terbesarnya adalah, misalnya nih Pak, saya mau ketemu dengan Kementerian Keuangan. Nah itu prosesnya itu bisa lama, bisa sulit dan sebagainya. Itu jadi ego sektoral mungkin problem terbesarnya. Sehingga memang Perpres 95 ini memang memberikan mandat kepada Menpan akhirnya. Menpan untuk menjadi hub-nya di pemerintah supaya dia bisa menjadi integratornya lah ya, integratornya. Kurang lebih gitu Pak. Oke, itu challenge terbesarnya di koordinasi kalau di pemerintah. Oke. Jadi sebetulnya sudah ditunjuk ya orkestratornya itu di Menpan RB ya, Pak Wandi. Sudah. Jadi sudah ada orkestratornya, sudah ada leadernya, sudah ada. Ya sudah dibagi-bagi tadi misalnya Pak Oki punya teman yang mengaudit itu pasti di BPPT karena terkait audit teknologi ada di BPPT. Yeah. Dan pemerintah kan cukup banyak modalitinya untuk keamanan informasi ada di BSSN. Jadi sudah cukup sih rasanya, cuma koordinasinya memang masih jalan pelan lah Pak ya. Nah perlu orang-orang yang memang atau tempat-tempat yang memang frekuensinya sama. Kadang-kadang Pak, kalau Bapak bicara daerah agak sulit Pak kalau bicara daerah karena daerah lebih lagi daripada pemerintah pusat, ego sektornya. Mereka membangun sendiri-sendiri yang selo-selo. Padahal oleh bagian yang menjadi pengampunya itu sudah dilakukan pembangunan. Misalnya nih, kaitan pengadaan, kami udah bangunin sistem SPSE, mereka bangunin lagi sistem lain, menggunakan anggaran lagi. Yang nggak dipakai gitu ya. Dan nggak pakai cloud, on premises gitu. Mereka kadang-kadang malah ini Pak tidak berbasis web Pak, kadang-kadang ya. Walaupun itu sudah mulai jarang, tapi nah ini juga Pak jadi challenge-nya juga. Kadang-kadang yang berbasis web itu juga tidak bisa diterapkan begitu kita bicara mengenai daerah remote. Misalnya di perbatasan tertentu ya, misalnya di pulau-pulau. Misalnya Saum Laki itu ada di bawah dekat Darwin, itu susah Pak. Teknologi mungkin bisa sampai ke sana, infrastruktur bisa, tapi internetnya nggak nyampe. Senin Kamis belum bisa. Sudah internet Senin Kamis, listriknya juga mati Pak. Jadi seminggu dia hidupnya cuma 2 hari, hari Senin dan hari Jumat kalau nggak salah. Nah itu jadi diskusi kita panjang kalau bicara mengenai membandingkan digitalisasi di pemerintah. Karena kalau bicara Eropa misalnya, ya Eropa mah jalan kaki sebentar sudah ketemu lagi perbatasan negara lain gitu ya. Sementara kita memang mau jalan antara Aceh sampai ke Merauke itu butuh waktu dan butuh tenaga dan perlu effort yang besar gitu ya, apalagi infrastrukturnya. Itu Pak Oki, memang teman-teman di Kementerian Kominfo berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan satu Indonesia. Dari dulu Pak sudah Pak, dari tahun 90-an ada yang namanya Palaparing Pak. Palaparing itu sudah
diinisiasi lama, cuma memang sampai hari ini misalnya koneksi serat optik saja di Pulau Papua itu kan baru belakangan, Pak. Iya, itu pun putus kemarin kan, hampir sebulan. Putus kan. Itu yang jadi isu yang memang, dan memang isunya strategis, Pak. Kita nggak bicara Jawa, karena Jawa udah bisa dibandingkan dengan Singapura, udah bisa dibandingkan dengan negara-negara maju ya. Kita bicara pulau lah ya, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, mungkin sudah cukup cukup bisa dibandingkan lah dengan di luar sana. Tapi kalau bicara 17.000 pulau yang lain ya repot juga ya. Iya. Gitu Pak. Makasih Pak Awan. Ini waktunya sudah lebih 8 menit ini. Bagaimana Pak Abdurrahman? Kita wrap up, walaupun masih banyak nih pertanyaan sebetulnya. Masih di mute, Pak Abdurrahman. Oke, saya kira cukup Pak Oki, tapi ini ada satu pertanyaan dari Pak Herna mungkin sebagai penutup lah, nanti kita lanjutkan karena ini menarik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Awan mungkin kita juga bantu dari DTGA, mungkin kita akan melakukan clustering lah Pak Oki ya. Jadi terkait dengan transformasi digital di pemerintah ini kan kita tidak bisa melakukan generalisasi. Artinya kalau tadi teori Deloitte itu ada 3 clustering, ada di early, developing, dan mature ya. Nanti kita akan kelompokkan bisa berdasarkan hal itu atau nanti berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di pemerintahan. Jadi kalau kita melakukan digital maturity ya mendingan kita lakukan per fungsi atau per instansi. Karena kalau nanti digeneralisir dengan kondisi geografis, kemudian ketersediaan infrastruktur yang tidak merata mungkin akan menyulitkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Awan, itu saya kira menjadi challenge bagi kita, Pak. Bagaimana kita membantu pemerintah ya untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dengan pendekatan clustering tadi, saya kira treatment atau solusinya tentunya kita custom sesuai dengan keadaan, Pak Oki. Itu menjadi kewajiban kita, Pak Oki, di TGA itu, Pak. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Pak Herna, sekalian aja ya Pak Oki ya. Nah, bagaimana penerapan JRC dalam transformasi digital ya? Apalagi Ketua IA ini Ibu Angela Simatupang telah berusaha lah ya untuk mendekati legislatif dalam hal ini DPR supaya penerapan JRC di legislatif ini bisa berjalan ya. Nah, kalau menurut saya supaya cepat, pertama yang kita lakukan adalah yang terkait penerapan JRC terkait dengan layanan pada masyarakat Pak Herna ya. Itu yang pertama kita lakukan. Jadi apa sih indikator atau prinsipal performance yang akan dicapai oleh legislatif dalam hal ini DPR untuk layanan pada masyarakat? Ya, itu yang pertama kita rumuskan. Yang kedua nanti baru kita rumuskan integrated JRC-nya. Ya. Nah setelah itu baru kita berbicara sistem kontrol di back-end-nya gitu Pak. Jadi menurut saya kalau di Indonesia pendekatan Big Bang ya kalau untuk seluas legislatif maupun eksekutif mungkin agak susah ya karena karakteristiknya berbeda ya kita pendekatannya adalah terfragmentasi tadi mana yang kita anggap mudah dan itu bisa memberikan layanan terbaik ya kita berbicara adalah customer centric approach dalam hal ini adalah citizen masyarakat itu yang kita prioritaskan jadi itu yang kita prioritaskan setelah itu bertahap pada prioritas yang kedua dan seterusnya saya kira itu Pak Herna. Kalau saya sih optimistik bisa. Kalau sudah ketemu, sudah silaturahim antara Bu Angela dengan Ibu pimpinan DPR, siapa namanya? Ibu pimpinan DPR, Pak. Putrinya Ibu Ketua Megawati. Putrinya Ibu Megawati. Puan Maharani itu. Karena saya belum pernah ketemu, jadi nggak hafal, Pak. Mengenai hafal, Pak Abdurrahman. Pura-pura lupa. Kalau Pak Herna hafal, berarti sering ketemu berarti. Kalau saya belum pernah ketemu, jadi nggak hafal. Jadi menurut saya pendekatan yang paling sederhana itu aja dulu dilakukan, Pak. Yang mana yang menguntungkan masyarakat, penerapan JRC-nya di situ dulu. Baru nanti bertahap ke belakangnya. Karena kalau nanti secara holistik integral ini pasti banyak obstacle-nya, hambatan-hambatan kerikilnya cukup banyak. Nanti nggak akan selesai. Jadi mana yang paling mudah dilakukan itu aja dulu, Pak. Ya. Cuma gini, Pak. Kita diskusi aja nih, Pak ya. Ya. Kan kita para pemerhati digital nih. Ya. Nah, kan kita juga sudah tahu ya, kayak birokrasi di ya layanan publik sekarang kan masih lemah nih. Nah, sebenarnya kan salah satu yang kita akan coba bagaimana sih untuk menjalankan atau menunjang program yang coba pemerintah sekarang akan coba gulirkan. Nah, mungkin gini, Pak. Dari kita nih yang sebagai pemerhati ini
apa sih bentuk wujud nyata yang dapat kita berikan buat bangsa ini gitu Pak. Nah itu mungkin yang harus kita coba clearkan ya. Kita sebagai pemerhati digital ini sudah tahu nih banyak layanan publik juga yang ya masih rendah lah tingkat layanannya, apalagi ke era digitalnya lah ya. Nah mungkin dorongan kita nih sebagai pemerhati publik yang ya di lingkungan di Kota Madia aja mungkin Pak, apa sih yang dapat kita sampaikan atau dapat kita berikan buat mereka gitu Pak? Ya, baik Pak Herna. Nah ini sekaligus saya jawab ya Pak Oki ya. Jadi keberadaan kita Digital Transformation Global Alliance ini adalah ini Pak, bagaimana kita memberikan peran dan kontribusi D3 terhadap kesuksesan transformasi digital di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara yang besar mungkin agak susah ya Pak Herna ya, tapi paling tidak kita lakukan secara bertahap Pak. Nah ini kenapa kita menggagas DTGA ini Pak Herna, salah satunya adalah kita akan membangun terbentuknya ekosistem transformasi digital di Indonesia ini supaya lebih cepat Pak. Ya, ini supaya lebih cepat. Nah, programnya apa? Nah ini Pak, Herna ya. Jadi kita di TGA ini akan melakukan riset transformasi digital ya, kemudian kita publikasikan, kemudian kita sampaikan kepada para stakeholder terkait. Misalkan transformasi digital pendidikan dengan adanya kampus Merdeka ini apa yang bisa kita lakukan? Ya, kemudian di jasa keuangan baik perbankan dan non perbankan ya, kemudian di pemerintahan, UMKM, pertanian, kesehatan, ini yang akan kita bantu rumuskan Pak Herna. Kalau blueprintnya pemerintah sudah punya ya, perpresnya seperti yang disampaikan Pak Awan sudah ada. Tetapi bagaimana strategi inisiatifnya? Nah ini Pak, bagaimana kita merumuskan strategi inisiatifnya ini yang mungkin dibutuhkan. Ya. Banyak orang sudah memiliki blueprint, tetapi strategi inisiatif untuk di awal itu apa yang harus dilakukan? Ya, kalau di tempat Pak Awan mungkin di pengadaan nasional itu sudah terbangun ya. Tetapi bagaimana misalkan untuk di pendidikan sudah ada. Nah sekarang dengan adanya kampus Merdeka di tengah pandemi COVID-19 ini apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan membangun suatu ekosistem di mana nanti mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah, katakanlah mahasiswa saya Teknik Bandung, ambil di ITB, nggak perlu datang ke ITB, cukup nanti melihat daftar mana mata kuliah yang dibuka untuk di luar ITB, kemudian dengan proses bisnis yang simple tetapi akuntabel, itu mahasiswa bisa mengambil di situ. Nah, itu sangat memungkinkan. Sekarang kan masih offline, Mbak ya. Ada beberapa yang masih offline. Nah ini contoh gagasan-gagasan strategi inisiatif yang bisa kita lakukan percepatan transformasi digital Pak Herna. Termasuk nanti di legislatif dan lain sebagainya. Jadi Pak Herna dan kawan-kawan kalau mau gabung di TGA nanti kita akan banyak berpikir ya merumuskan kira-kira strategi seperti apa sih transformasi digital di masing-masing sektor ini Pak Herna. Itu Pak, peran dan kontribusi keberadaan di TGA yang kita harapkan seperti itu Pak Herna. Oke, siap Pak. Menarik nih Pak. Silakan Pak Herna gabung. Nanti saya kasih formnya. Siap Pak. Menarik benar. Ya Kang Oki ya. Iya siap Kang Herna, ketemu lagi kita. Nah, direkturnya Pak Herna, ada Pak Ihsan dari Telkom, banyak Pak Herna ya. Ini gabungan dari berbagai tempat Pak ya, dari pemerintahan ada Pak Awan ya. Nanti ada regulator dan sebagainya. Intinya di situ sih Pak. Jadi kita akan membantu percepatan ekosistem ini seperti apa. Kalau kita berbicara yang besar memang agak susah. Ya udah kita berangkat dari puzzle-puzzle yang paling mudah dulu. Katakanlah pemerintah sudah punya blueprint, sudah punya perpres. Nah sekarang bagaimana mendetailkan supaya segera dieksekusi. Nah itu mungkin butuh kontribusi kita. Nah saya kira itu menjadi bagian kita menjadi bangsa atau bagian dari masyarakat yang proaktif. Tidak hanya mengkritisir terus, tetapi juga harus memberikan sumbangsih pemikiran supaya mudah dilakukan. Toh kepentingannya adalah untuk kita juga kan. Gitu. Oke. Karena memang sangat menarik tuh gini Pak. Kita di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, ini OJK sudah memberikan warning kepada kita bahwa memang dalam pelaksanaan digital ini yang harus disegerakan gitu Pak. Iya. Makanya mungkin salah satu konsep yang kita akan coba gulirkan juga buat di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah tadi bagaimana kita mensinergikan beberapa hal yang berkaitan layanan publik dengan yang digital yang sekarang digulirkan Pak. Nantilah Pak, lebih dekat saya ngobrol Pak dengan Bapak Pak. Siap. Karena saya punya kepentingan buat di OJK nih Pak. Siap Pak Herna. Ya dengan di TGA lah, dengan Pak Oki ya.
Ya, Pak Oki. Ya, Pak Erne. Ganti TJ. Siap. Baik, kawan-kawan, ini kebetulan udah masuk asar juga. Ya. Terima kasih Pak Abdurrahman, kawan-kawan yang sudah dengan setia bergabung di acara ini sampai jam 3.17 nih, sebetulnya sudah over sekitar 17 menit, tapi kelihatannya menarik ya diskusi kita, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini bisa membawa manfaat buat kita sendiri ya, lingkungan kita, dan juga bangsa dan negara. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dan partisipasinya. Terima kasih Pak Abdurrahman atas penyampaian pada acara hari ini, dan mudah-mudahan kita akan membuat beberapa event lagi yang mudah-mudahan makin banyak pesertanya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oki. Ya, Pak. Terima kasih Pak Abdurrahman, Pak Oki. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak.